Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan sekaligus tips bagaimana menghadapi lampu peringatan mesin atau engine check lamp yang menyala. Selaku pemilik mobil, tindakan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak cepat panik ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mencari video tutorial memperbaiki, tidak ada di video ini. Di video ini hanya akan menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan selaku pemilik mobil. Baik, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya lebih mudah mendapatkan update informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Stay tune and check it out. Di sini Mas Bro ya, posisi lampunya biasanya di MID seperti ini. Ini posisi kunci kontaknya masih off. Kita coba on ya. Nih lampu peringatan mesin atau engine check lamp yang warna kuning ini ya, yang saya maksud tadi. Jadi dia di area monitor panel dan posisi normalnya lampu ini dia akan menyala ketika kunci kontak on seperti ini. Ini masih on, engine belum nyala ya, mesin belum running, lampu indikatornya nyala kuning seperti ini. Kita coba running engine-nya. Nah, ketika mesin sudah nyala atau engine running, itu normalnya indikator ini akan mati ya. Engine check lamp yang tadi warna kuning, dia akan mati. Nah, kondisi tidak normalnya seperti apa? Kondisi tidak normalnya yaitu lampu ini tetap menyala ketika mesin sudah hidup seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan menjumpai mesinnya nyala, lampu indikator kuning tadi tetap nyala, berarti itu kondisinya tidak normal. Oke, jadi seperti itu tadi Mas Bro ya, kondisi tidak normalnya. Yang pertama akan saya jelaskan apa sih arti lampu indikator ini apabila menyala. Arti lampu indikator check engine ini apabila menyala yaitu terjadi masalah di mesin non-mekanikal. Non-mekanikal ya, jadi bisa jadi area pengapian, elektrikal, intake, ataupun exhaust system. Bahaya atau tidak, ya sebenarnya tidak terlalu fatal sih, tetapi bagaimanapun juga ini harus segera diperbaiki. Kawan-kawan jangan panik. Sebenarnya apabila lampu check lamp ini menyala, itu ada dua kemungkinan Mas Bro. Yaitu yang pertama, errornya itu benar-benar aktif. Maksudnya itu benar-benar ada error di sistem kelistrikan mesin ataupun sistem yang lain yang berhubungan dengan mesin gitu kan, engine related, itu benar-benar ada error. Atau kemungkinan kedua, yaitu errornya itu sudah tidak aktif atau semacam dia itu hanya semacam kayak bug elektrikal gitu. Tetapi errornya itu masih tersimpan di memori ECU sehingga masih nyala, masih terlihat lampu indikatornya ini seperti itu. Saya bahas untuk yang error aktif dulu ya. Kalau error aktif itu kawan-kawan harus ke bengkel ya, ini harus di-scan, tidak bisa kita kerjakan sendiri karena perlu scanner untuk membaca errornya itu di area apa untuk bisa diperbaiki seperti itu. Terus yang kedua, yang error nggak aktif atau inactive error itu sebenarnya bisa kita reset sendiri. Tapi ini hati-hati, kawan-kawan harus tahu dulu kondisi mobil masing-masing. Maksudnya cara risetnya tuh beda-beda Mas Bro. Saya contohkan misalnya seperti Avanza yang RWD ya, atau Xenia, atau Innova, ataupun Honda Freed. Itu cara risetnya cukup gampang, yaitu dengan cara mencabut kabel aki negatif beberapa saat, lalu dikembalikan. Dia errornya akan hilang. Ini kalau untuk error yang inaktif atau error yang tidak aktif. Itu sudah normal, kawan-kawan tidak perlu ke bengkel. Tetapi kalau misalnya seperti itu terus lampu indikatornya itu muncul lagi, ya berarti errornya aktif Mas Bro. Error itu benar-benar ada, harus di-scan di bengkel. Tapi untuk aktivitas reset ini kawan-kawan harus hati-hati ya, karena untuk tipe-tipe mobil tertentu seperti mobil mewah sekelas Alphard, Camry, terus seperti mobil-mobil Eropa, itu kalau kita cabut kabel aki negatifnya itu akan sedikit timbul masalah. Contohnya seperti mobil Eropa itu kalau misalnya kita cabut kabel aki negatifnya, nanti kalau mau kita hidupkan lagi dia minta password di area radionya itu dia minta password. Jadi nggak bisa sembarangan. Kawan-kawan kalau mau riset sendiri, kawan-kawan harus tahu dulu nih, harus tahu persis kondisi mobilnya itu seperti apa. Apakah boleh di reset manual atau tidak. Contoh lain seperti Grand Livina. Grand Livina tidak bisa ya dicabut kabel akinya langsung dia ngereset, tidak bisa. Dia perlu langkah-langkah tertentu ya, dia mainin gas sama kunci kontak seperti itu. Jadi untuk yang masalah riset-meriset ini kalau kawan-kawan tahu dan bisa, silahkan monggo
Kalau nggak bisa ya bisa diserahkan ke bengkel saja Mas Bro. Intinya error ini bukan error yang menyebabkan kerusakan fatal Mas Bro ya. Jadi kalau kawan-kawan sedang di perjalanan ataupun sedang di rumah itu tidak perlu panggil bengkel, tidak perlu panggil mekanik. Mobilnya bisa dibawa sampai ke bengkel terdekat untuk memperbaiki. Jadi tidak perlu panik Mas Bro. Lalu seperti apa apabila error ini dibarengin dengan performance engine atau performance mesin yang menurun? Misalnya sinjal ataupun dia low power gitu kan. Sebenarnya tidak masalah sepanjang itu masih bisa dikendarai dengan pelan-pelan, dengan jalan di tepi itu masih boleh dikendarai, masih bisa dikendarai sampai bengkel terdekat Mas Bro. Jadi tidak seperti error lampu indikator yang kemarin saya jelaskan ya, yaitu error baterai sama error tekanan oli. Ini sangat bahaya. Kawan-kawan yang belum lihat videonya bisa cek kolom deskripsi, link videonya ada di sana. Kalau untuk check lamp engine ini dia tidak terlalu kritikal, jadi kawan-kawan tidak perlu panik, tetapi bagaimanapun juga harus segera diperbaiki. Oke, selanjutnya kita akan ngomong biasanya kerusakannya di area apa gitu ya, kalau misalnya engine check lamp itu. Biasanya kalau yang paling sering ditemui kerusakannya itu di area sensor oksigen. Bisa jadi filter udaranya atau intake filternya itu dia buntu. Terus bisa jadi kabel businya bocor, bisa jadi koilnya bocor, dan lain-lain. Itu sih kejadian-kejadian yang paling sering, tetapi bagaimanapun juga tetap harus di-scan supaya lebih tahu dan tepat apa sih sebenarnya yang bermasalah. Seperti itu Mas Bro. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada masukan atau diskusi silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.